Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putrastari dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan nomor NPM 21753041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek. Di sini sudah terdapat modul. Di sini sudah tertuliskan ada part 1, part 2, part 3, dan part 4. Dan di sini juga sudah tertuliskan keterangan dari bagian-bagian partnya. Di sini ada bagian RISP Indosat, bagian RISP Telkom, bagian R Campus. Untuk tahapan-tahapan dalam pembuatan proyek ini dimulai dari kita akan membuat topologi fisiknya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP address. Setelah itu kita juga akan melakukan konektivitas antar perangkat yang satu network. Kemudian kita juga akan membuat konfigurasi routing pada BGP. Kemudian kita juga akan menguji konektivitas antar routing BGP. Nah, untuk langkah pertama, kita akan mengerjakan dari part 1 terlebih dahulu, yaitu dimulai dari RISP Telkom, R Telkom 1, R Telkom 2, SRP Telkom 1, dan SRP Telkom 2. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi paket tracernya. Oke, di sini kita sudah masuk pada aplikasi paket tracer. Yang pertama kita akan mengisi user profile terlebih dahulu. Anggun Putri Lestari. Kemudian kita mengisikan email juga, lestari107@gmail.com. Oke. Kita yang pertama kita akan membuat topologi fisiknya terlebih dahulu. Di sini terdapat tiga buah router. Di sini menggunakan router tipe 2911. Kita letakkan di sini. Kemudian kita buat lagi di sini. Kita sesuaikan saja. Kemudian kita juga membutuhkan 2 server. Oke. Untuk router yang pertama kita beri nama ini ya, RISP Telkom, RISP Telkom. Kemudian untuk router yang kedua kita beri nama R Telkom 1, Telkom 1. Kemudian yang ketiga kita beri nama R Telkom 2. Kemudian untuk servernya kita beri nama SRP Telkom 1, dan ini SRP Telkom 2. Oke. Selanjutnya kita juga akan membuat batasannya. Kita sesuaikan, di sini warnanya hijau, kita buat warna hijau ini saja. Oke, coba kita geser terlebih dahulu. Kita buat tidak cukup ya. White. Oke,
kita sesuaikan ya. Oke, sepertinya ini kurang geser, kita sesuaikan. Begini, oke, begini. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menyambungkan RISP Telkom dengan kabel fiber optik. Nah, kita menggunakan kabel fiber optik ya. Kita masuk ke connection, kita cari kabel fiber optiknya. Untuk RISP Telkom ini menggunakan kabel copper crossover. Wait. Kita akan menyambungkan dengan kabel ini. Kita mulai dari Gigabyte Ethernet 0/0 ke Gigabyte Ethernet 0/0 juga. Kemudian lagi Gigabyte Ethernet 0/2 ke Fast Ethernet 0. Oke, selanjutnya Gigabyte Ethernet 0/1 ke Gigabyte Ethernet 0/0. Oke, selanjutnya Gigabyte 0/1 ke Fast Ethernet 0. Oke. Kemudian di sini kita beri keterangan untuk masing-masing alamat IP-nya ya, menggunakan place node. Kita tulis 10.100.10.0/24. Kemudian untuk bagian ini kita tulis 10.30.0/24. Kemudian yang terakhir yang ini 10.100.0/24. Kemudian yang bagian ini 10.100.20.0/24. Oke, sudah semuanya. Nah, topologinya sudah selesai dibuat. Oke, selanjutnya langkah pertama kita akan melakukan konfigurasi pada bagian RISP Telkomnya. Kita masuk ke RISP Telkom, kemudian kita masuk ke sel I. Untuk memudahkannya kita bisa membagi dua ini. Kita bagi dua. Kita bagi dua dengan bagian ini di sebelah sini. Oke. Kemudian kita no, kemudian enable, config T, kemudian kita beri nama hostname R, kita sesuaikan ya, ISP Telkom. Oke, kemudian kita
Oke, ada kesalahan. Hostname RISP. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian interface Gigabyte Ethernet 0/0, berarti interface G0/0, enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya di 10.100.10, berarti IP ADDR 10.100.10.1, kemudian subtext mask-nya 255.5.255.0. Coba kita cek lagi 10, 100, 10, 1, 255, 255. Oke, enter. Kemudian no shutdown, SH. Oke, selesai. Oke, selesai pada RISP Telkom. Kemudian kita lanjutkan pada R Telkom 2. R Telkom 2, kita masuk ke R Telkom 1, sorry. Kita masuk ke sel I. Sama seperti tadi, enable config. Kemudian kita beri nama juga hostname R Telkom 1. Oke, enter. Kemudian kita masuk ke interface G0/0 ya, yang ini R Telkom 1, yang ini Gigabyte Ethernet 0/1 pada bagian IP yang 20. Kita tulis interface G0/1. G0/0, enter. Kemudian IP ADDR 10.100.10.2 255.255.255.0. Oke, kemudian no SH, kemudian exit. Kita masuk ke interface G0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.100.255.255.255.0. Oke, kemudian no SH. Oke, kemudian exit lagi. Kita masuk ke interface G0/2. Oke, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.100.20, sorry, titik 30
titik 1 255 titik 0. Oke. Kemudian OSH. Nah, sini kita lihat ya, sudah untuk bagian Gigabit Ethernet 011 sampai dengan RI Telkomnya ini sudah terhubung. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bagian AirTelkom 2. Telkom 2, kita masuk ke AirTelkom 2. Kita masuk ke CLI. Kita konfigurasi juga. Kita enable config, kita beri nama juga hostname AirTelkom 2. AirTelkom 2, oke. Kita masuk ke interface yang pertama, yaitu interface G0 G0/0. Oke, kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu 10.100.100.20.2. Subnetmasnya 255.255.255.0 10.122. Nah, kemudian OSH, kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface yang selanjutnya. Salah satu kita masukkan IP-nya 10.1.255.255.0. Oke, SH. Oke, kita lihat sudah saling terhubung semuanya ya. Setelah semuanya sudah terhubung, kita lanjut untuk melakukan konfigurasi pada server Telkom 1. Server Telkom 1, kita masuk ke server Telkom 1. Kemudian kita masuk ke desktopnya. Ini coba kita geser di sini saja. Ini kita masuk ke IP configuration. Nah, ini kita isi. Ini kita isi 10.100 untuk IP-nya 10. Untuk IP yang pertama ini ya, 10.100.30.2. Subnetmasnya 255.0. Kemudian untuk default gateway-nya sama, hanya beda di angka terakhir. Angka terakhirnya 1. Untuk DNS servernya sama, 10.132, 10.131. oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke service. Kemudian untuk bagian DNS-nya ini di DNS server-nya ini yang mula-mulanya off, ini kita on-kan ya. Oke, setelah itu server Telkom 1 selesai, kita lanjutkan pada
pada server Telkom yang kedua. Kita masuk ke IP configuration-nya. Kita masuk ke SRV Telkom 2, kita masukkan IP address-nya. Oh, ini tadi saya salah menuliskannya ya. Ini seharusnya 40. Coba kita edit terlebih dahulu. Ini seharusnya 40 ya. Kita masuk lagi ke sini. Ini 10.1.40.2 subnet masnya 255.255.0. kemudian untuk default gateway-nya Ctrl V, ini 1, ini 2, 10.142, 10.141, 10.142. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke service juga, kita masuk ke bagian DNS. Ini sama, kita on-kan juga. Kita on-kan. Setelah itu kita masuk ke Telkom 1 lagi. Kita akan melakukan konfigurasi pada bagian ISP. Kita masuk ke Telkom 1. Ini kita geserkan, kita geser sedikit. Oke. Ini kita exit terlebih dahulu. Ini kita tambahkan IP root-nya, IP root 10.100.40.0 255.255.255.0 10.100.20.2 IP root 10.140.0 255.255.0 10.120.2. Oke, enter. Kemudian kita masuk ke Telkom 2 sama Telkom 2 exit. Kita masukkan IP-nya juga, IP root 10.100.10.0 10.100.20.1.
10, 100, 10, 0, 255, 255, 10, 100, 21. Kemudian sama juga, tapi ini kita ganti 30 untuk IP yang 30. Oke, sudah selesai. Kita melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan testing pada SRP Telkom 1. Kita akan memanggil SRP Telkom 1, apakah bisa terpanggil. Oke, kita geser terlebih dahulu, kita coba ping. Kita coba ping 10.100.10.2. Oke, berhasil ya. Selanjutnya 10 ping 10.100.20.1. Oke, berhasil. Selanjutnya ping 10.100.20.2. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba ping di bagian SRP Telkom 2. Kita masuk ke desktop, kita ke command prompt, ping, kita lakukan ping juga. Di sini kita melakukan ping 10.100.10.2. Oke, bisa ya. Kemudian ping 10.100.20.1. Oke, bisa. Kemudian kita ping 10.100.40.1. Oke, bisa. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di project minggu pertama atau project part 1. Untuk project part 2 akan saya jelaskan di tahap selanjutnya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.